Putin menggila Ukraina gelap gulita. В окупації сиділи, теж тоді було холодно, ще й в підвалі, не в квартирі. Скажімо так, не сильно приємно, але що ж поробиш, будемо терпіти. Реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву, дієві гарантії безпеки для нашої держави обов'язкові. Очевидна і наша мета мир. The Z on its side marks this as a Russian tank. It reverses into position and fires. First here it appears to be a garage. Then what's clearly a residential block. I was looking on the events that are currently going on in Ukraine and especially in Kyiv on my phone, but I just can't sleep calmly. I woke up and I cried. I talked to my family and I cried. And I just decided to myself that I can't watch that and I can't just stay in Poland and let Russians destroy our independence, destroy our cities, kill our citizens, kill. Ukraina bersiap dilanda kegelapan panjang di musim dingin seiring dengan serangan rudal Rusia yang menyerang infrastruktur energi di negara itu. Rudal menghujani infrastruktur energi Ukraina pada Kamis 17 November 2022 ketika pasukan Rusia meningkatkan serangan di Ukraina Timur diperkuat oleh pasukan yang ditarik dari kota Kherson di selatan yang direbut kembali oleh Kiev pada minggu lalu. Ledakan bergema di kota-kota termasuk ibu kota Kiev, pelabuhan selatan Odessa, pusat kota Dnipro, dan wilayah tenggara Zaporizhia. Komando militer Ukraina juga melaporkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Balaklea di wilayah Kharkiv Timur dan Ochakiv di wilayah Mykolaiv di selatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan jutaan warga Ukraina tidak memiliki listrik. Saat ini lebih dari 10 juta warga Ukraina tanpa listrik, katanya dikutip IFP Jumat 18 November 2022. Kami melakukan segalanya untuk menormalkan pasokan, tambah Zelensky. IFP melaporkan serangan terbaru bertepatan dengan salju pertama musim ini, setelah pejabat di Kiev memperingatkan hari-hari sulit ke depan. Kerusakan pada infrastruktur listrik Ukraina sangat parah hingga pihak berwenang memberlakukan pemadaman listrik untuk meringankan jaringan. Saat salju pertama musim dingin turun di Kiev, pihak berwenang mengatakan mereka bekerja untuk memulihkan listrik secara nasional setelah Rusia awal pekan ini melepaskan apa yang dikatakan Ukraina sebagai pengeboman terberat terhadap infrastruktur sipil selama perang 9 bulan. Perusahaan energi negara Naftogaz mengatakan fasilitas produksi gas di timur Ukraina telah rusak atau hancur. Situs lain yang terkena serangan termasuk pabrik pertahanan besar Pivdenmash di Dnipro. Kantor Kemanusiaan PBB OCHA memperingatkan krisis kemanusiaan yang serius di Ukraina musim dingin ini dengan jutaan orang menghadapi pematian listrik terus-menerus. 7 juta rumah di Ukraina gelap tanpa listrik imbas serangan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia menghantam kota-kota di seluruh Ukraina pada Selasa 15 November. Serangan tersebut membuat 7 juta rumah di Ukraina dalam kegelapan tanpa aliran listrik. 7 juta rumah tanpa listrik setelah serangan terbaru, kata Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, dilansir IFP pada Rabu 16 November 2022. Lviv di barat dan Kharkiv di timur juga diserang pada Selasa. Wali kota Lviv melaporkan 80% kota itu tanpa aliran listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah pernyataan video bahwa Rusia telah menembakkan 85 rudal ke fasilitas energi di seluruh negeri. Kami sedang bekerja, kami akan memulihkan semuanya, kata Zelensky. Moldova yang berbatasan dengan Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik karena rudal yang ditembakkan ke negara tetangganya itu. Moldova meminta Moskow untuk menghentikan penghancuran sekarang. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan setidaknya setengah dari penduduk kota itu tanpa listrik. Sebanyak 2 bangunan tempat tinggal terkena dan beberapa rudal ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Kirilo Timoshenko mengatakan
rudal itu ditembakkan oleh pasukan Rusia dan menyebut situasi krisis energi. Timosenko berbagi rekaman kobaran api di sebuah bangunan perumahan 5 lantai era Soviet yang dihantam oleh salvo rudal. Bahaya belum berlalu, tetaplah di tempat penampungan, katanya dalam pernyataan online. Serangan itu terjadi setelah pejabat yang ditunjuk Rusia di Nova Kakhovka mengatakan mereka meninggalkan kota selatan yang penting, menyalakan tembakan artileri dari pasukan Kiev yang telah merebut kembali wilayah selatan setelah Rusia meninggalkan Kherson. Di kota Kherson, Olga Genkulova yang berusia 41 tahun mengatakan 5 hari tanpa air dan seminggu tanpa listrik. Saya tahu ini bisa terjadi, jadi saya menimbun air, katanya sambil mengepak botol-botol yang diisi dari sungai Dnipro. Perusahaan energi negara Naftogaz mengatakan fasilitas produksi gas di timur Ukraina telah rusak atau hancur. Situs lain yang terkena serangan termasuk pabrik pertahanan besar Pivdenmash di Dnipro. Kantor Kemanusiaan PBB, OCHA, memperingatkan krisis kemanusiaan yang serius di Ukraina musim dingin ini dengan jutaan orang menghadapi pematian listrik terus-menerus. 7 juta rumah di Ukraina gelap tanpa listrik imbas serangan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia menghantam kota-kota di seluruh Ukraina pada Selasa 15 November. Serangan tersebut membuat 7 juta rumah di Ukraina dalam kegelapan tanpa aliran listrik. 7 juta rumah tanpa listrik setelah serangan terbaru, kata Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timosenko, dilansir AFP pada Rabu 16 November 2022. Lviv di barat dan Kharkiv di timur juga diserang pada Selasa. Wali kota Lviv melaporkan 80% kota itu tanpa aliran listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah pernyataan video bahwa Rusia telah menembakkan 85 rudal ke fasilitas energi di seluruh negeri. Kami sedang bekerja, kami akan memulihkan semuanya, kata Zelensky. Moldova yang berbatasan dengan Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik karena rudal yang ditembakkan ke negara tetangganya itu. Moldova meminta Moskow untuk menghentikan penghancuran sekarang. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan setidaknya setengah dari penduduk kota itu tanpa listrik. Sebanyak 2 bangunan tempat tinggal terkena dan beberapa rudal ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Kirilo Timosenko mengatakan rudal itu ditembakkan oleh pasukan Rusia dan menyebut situasi krisis energi. Timosenko berbagi rekaman kobaran api di sebuah bangunan perumahan 5 lantai era Soviet yang dihantam oleh salvo rudal. Bahaya belum berlalu, tetaplah di tempat penampungan, katanya dalam pernyataan online. Serangan itu terjadi setelah pejabat yang ditunjuk Rusia di Nova Kakhovka mengatakan mereka meninggalkan kota selatan yang penting, menyalakan tembakan artileri dari pasukan Kiev yang telah merebut kembali wilayah selatan setelah Rusia meninggalkan Kherson. Di kota Kherson, Olga Genkulova yang berusia 41 tahun mengatakan 5 hari tanpa air dan seminggu tanpa listrik. Saya tahu ini bisa terjadi, jadi saya menimbun air, katanya sambil mengepak botol-botol yang diisi dari sungai Dnipro.